Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak akan menjabarkan pembahasan soal fluida statis untuk materi fisika kelas 11. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton penjabaran materinya silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama katanya dua benda dikenai gaya yang sama. Jadi kata kuncinya di sini ada dua benda bekerja pada benda itu dua buah gaya yang nilainya sama. Nah, berarti bisa kita simpulkan atau kita bikin diketahui ada dua benda ya, dan untuk gaya yang bekerja sama, berarti F1 nilainya sama dengan F2. Kemudian katanya jika luas benda yang pertama itu adalah 20, berarti I1 nilainya 20 meter persegi, dan luas benda yang kedua A2 itu nilainya 60 meter persegi. Pertanyaannya, berapa perbandingan tekanan yang dirasakan oleh benda 1 dan benda 2? Berarti P1 banding P2 berapa? Nah, ini soalnya sederhana, adik-adik tinggal gunakan persamaan tekanan, dimana kan tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. Berarti kalau kita mau mencari F, di sini kan gayanya yang sama, berarti kita ganti F itu kan nilainya sama dengan tekanan dikali dengan luas. Oke, kita ganti F1 sama dengan F2, berarti P1 dikali A1 sama dengan P2 dikali dengan A2. Nah, mau cari perbandingan kan tinggal disusun. P1 per P2 sama dengan P2 temannya A2, P1 temannya A1. A2 nilainya berapa? 60. A1 nilainya 20. Oke, ini habis. Berarti bisa ya, 6 bagi 2 itu 3 banding 1. Nah, jadi perbandingan untuk tekanan yang dirasakan oleh benda 1 dan benda 2 itu adalah 3 banding 1. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini katanya ada seekor ikan, di mana ikan ini berada pada kedalaman 20 meter. Jadi kedalaman kita simbolkan dengan H. Dan massa jenis air, berarti ini rho ya, nilainya adalah 1000, dan percepatan gravitasi 10. Percepatan gravitasi kita simbolkan dengan G kecil. Pertanyaannya, berapa besar tekanan hidrostatis? Berarti ditanya berapa nilai pH, dan yang B ditanya berapa nilai tekanan total. Oke, untuk menentukan soal atau untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini berarti kita menggunakan konsep tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair, di mana kan nilai dari pH itu sama dengan rho zat cair kali G dikali dengan kedalaman benda. Bendanya siapa? Ikan. Nilai variabelnya semuanya sudah ada, berarti tinggal dimasukkan massa jenis 1000 atau 10 pangkat 3, gravitasi 10, kedalamannya adalah 20. Berarti kan ini sama dengan 10 pangkat 3 dikali 200. 200 itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 ya. Oke. Berarti ini bisa kita sederhanakan jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Inilah tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan. Nah, pertanyaan yang B adalah berapa besar tekanan total? Untuk menentukan tekanan total, kita tinggal jumlahkan tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Oke, tekanan atmosfer berapa? Gunakan 1 atm atau 1 kali 10 pangkat 5. Tengok di sini kan satuan untuk tekanan hidrostatis itu adalah Pascal. Berarti kita harus gunakan yang satuan PO-nya juga Pascal. Berarti 10 pangkat 5 Pascal ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal juga. Berarti tekanan totalnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, ini dia untuk penjabaran soal nomor 2. Jadi sederhana ya, untuk menentukan besar tekanan hidrostatis dan tekanan total. Oke, lanjut kita soal nomor 3. Soal nomor 3 katanya ada sebuah benda berada pada ember yang diisi dengan air 80 cm. Jadi kita gambarkan dulu biar kebayang. Ada ember,
Di sini diisi dengan air. Ketinggian total air ini katanya 80 cm. Oke. Kemudian ada benda. Benda itu berada di mana? Katanya benda itu berada pada ketinggian 20 cm dari dasar. Ini dasar, ini permukaan, berarti dari dasar. Ini benda. Nah, katanya ketinggiannya dari dasar itu adalah 20 cm. Ini 20 cm. Nah, berarti kalau dari gambar bisa kita simpulkan untuk kedalaman benda itu adalah tentu 80 dikurangi dengan 20. Ya, karena yang kita butuhkan untuk menentukan tekanan hidrostatis ini adalah kedalaman. Berarti 80 cm dikurang 20 cm. 80 kurang 20, 60 cm. Cm bukan satuan SI, kita ubah ke meter, berarti kan dibagi 100 atau 10 pangkat min 2 meter, atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, dia kan air, berarti massa jenis air itu udah ketetapan 1000 kg meter kubik. Nah, jadi nilai dari tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenis air tadi 1000 atau 10 pangkat 3 dikali dengan gravitasi gunakan 10 karena tidak ditetapkan di soal, kali 6 kali 10 pangkat min 1. Ini habis sama ini, berarti tekanan hidrostatisnya adalah 6000 atau 6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke ya, ini dia untuk penyelesaian soal nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini katanya ada pipa U. Jadi kalau ada kata-kata pipa U dalam soal, yang harus ada diingat langsung adalah tentang konsep hukum pokok hidrostatis. Oke ya, hukum pokok hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis pada zat cair yang titiknya sejajar itu pasti nilainya akan sama. Nah, katanya pada pipa U ini diisi air. Oke. Nah, kemudian pada salah satu pipa dituang minyak goreng sehingga posisinya stabil. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, jika tinggi kolom minyak 8 cm dan kolom air 5 cm, besarnya massa jenis minyak goreng berapa? Jadi gambarnya kakak tambahkan di sini. Ada air gitu ya. Kemudian ada minyak. Oke, karena diisi dengan minyak berarti si air nih naik di sini. Ini kita anggap titik 1, ini kita anggap titik 2. Berarti di sini ada ketinggian minyak, ada ketinggian air. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatis, tekanan hidrostatis pada titik 1 sama dengan tekanan hidrostatis pada titik 2. Di atas titik 1 itu adalah minyak, berarti Rho minyak dikali dengan gravitasi bisa kita coret ya dari penjabaran materi yang sudah kakak sampaikan. Ini ketinggian minyak sama dengan di atas titik 2 ada air, berarti Rho air dikali dengan H air. Oke, tinggal ada dimasukkan nilainya. Rho minyak yang ditanya, oke, berarti Rho M. Ketinggian minyak berapa? Nih 8 cm. Ketinggian air 5, berarti ini 8, satuannya nggak perlu kita ubah ya karena bisa hilang. Massa jenis air 1000 dikali dengan ketinggian air 5, berarti kan Rho minyak itu tentu sama dengan 5 kali 1000, 5000 dibagi dengan 8. 5000 kita bagi 8 itu sekitar 625, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini dia cara menyelesaikan soal hukum pokok hidrostatis. Lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, ini kembali lagi ya, ada kata-kata pipa U. Ya udah, berarti kita akan menggunakan konsep hukum pokok hidrostatis lagi. Nah, katanya di dalam soal ini pada pipa U itu dimasukkan air, lalu diisi minyak setinggi 10 cm, sehingga terjadi selisih ketinggiannya sebanyak 4 cm. Massa jenis air 1000, berapa massa jenis minyak? Jadi kalau mau digambarkan juga boleh, tapi kalau mau langsung juga boleh. Kalau adik belum bisa membayangkan, sebaiknya digambarkan dulu biar nggak salah masukkan angka. Jadi ini misalnya air dulu ya, kemudian kita isi dengan minyak, pasti air di sini akan naik. Ini kita anggap titik 1, ini kita anggap titik 2. Oke, berarti tekanan hidrostatis di titik 1 sama dengan tekanan hidrostatis di titik 2.
Nah, di atas titik 1 itu ada minyak ya. Nah, ini sama lagi nih dengan soal nomor 4 tadi. Jadi rho minyak dikali dengan ketinggian minyak itu sama dengan di atas titik 2 ada air. Berarti rho air dikali dengan ketinggian air. Yang ditanya itu adalah massa jenis minyak. Oke, berarti kan rho M ini tetap. Ketinggian minyak udah ada belum? Yang udah ada itu adalah ketinggian minyak udah ada nih 10 cm. Oke, 10. Massa jenis air ini udah 1000, walaupun nggak ditetapkan di soal, kita udah harus tahu ya massa jenis air itu ketetapan 1000. Kemudian ketinggian air belum ada. Yang sudah ada itu adalah selisih ketinggian. Nah, ini dia yang selisih atau delta H, di mana nilai delta H tentu sama dengan ketinggian minyak dikurangi dengan ketinggian air. Delta H kita 4 cm, ketinggian minyak 10, ketinggian air yang belum ada, berarti ketinggian air adalah 6 cm. Dah, tinggal kita masukkan nilai dari ketinggian air tersebut, dimana tadi kan ketinggiannya 6 ya. Oke, berarti ini dikali dengan 6. Ini 10 sama ini habis, berarti rho minyak dapat 6 kali 100, berarti 600 kg per meter kubik. Ini dia untuk penyelesaian soal nomor 5. Oke, lanjut kita ya ke soal nomor 6. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton. Ada kata-kata dongkrak hidrolik. Jadi kalau dalam soal itu ada yang menemukan kata-kata hidrolik, konsep yang akan kita gunakan itu adalah konsep hukum Pascal. Itu cara kita mengetahui kata kunci dalam soal. Nah, yang batu bermassa 1 ton ini pengen diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Jika luas penampang pipa besar 250 kali luas penampang kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan berapa gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Jadi suatu hal yang bisa ada disimpulkan di sini adalah gaya yang kita kerjakan pada dongkrak hidrolik atau pada konsep hukum Pascal ini sebaiknya kita gunakan pada luas penampang yang kecil. Kenapa? Karena semakin kecil luasnya maka gaya yang kita butuhkan itu akan semakin kecil juga gitu ya, karena dia sebanding. Oke, berarti di sini tinggal kita gambarkan dulu. Nah, kita kan butuhnya itu adalah gaya yang kita berikan itu kecil gitu kan, supaya usaha yang kita lakukan juga nggak terlalu besar. Ini misalnya gambar dari dongkrak hidrolik itu. Nah, jadi ada bagian luas penampang kecil. Nah, ini biar nggak kebolak-balik, ya udah kita bikin aja ini A kecil, A1 juga boleh. Ini adalah A besar atau luas penampang besar. Batu itu ditaruh di mana? Di penampang besar. Jadi ini batu itu massanya berapa? 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram? 1000. Kita tidak butuh massa, tapi yang kita butuhkan adalah gaya. Gaya dia sebanding dengan berat. Udah, karena massanya udah ada 1000 kg, berarti beratnya berapa? Beratnya tentu sama dengan 1000 dikali dengan 10, berarti 10.000 Newton. Nah, 10.000 Newton ini sama dengan gaya yang ada pada penampang besar. Nah, ditanya berapa gaya minimum atau berapa gaya pada penampang kecil yang kita butuhkan. Oke, kita tinggal gunakan hukum Pascal, di mana hukum Pascal ini menyatakan tekanan yang ada pada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Berarti tekanan pada penampang kecil itu sama dengan tekanan pada penampang besar. Fk per AK ini nilainya sama dengan F pada penampang besar dibagi dengan luas penampang besar. Fk-nya berapa? Mau kita cari. AK berapa? A saja. Oke ya. FB-nya berapa? 10.000. AB-nya berapa? 250 dari penampang kecil. Berarti ini 250 penampang kecil kita misalkan dengan A. Oke, ini habis. Ini habis juga. Berarti FK-nya berapa? Tentu nilai FK-nya adalah 1000 dibagi 250, tentu sama dengan 4 Newton. Oke, sederhana ya untuk penyelesaian soal fluida statis ini. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7.
Nah, soal nomor 7, di sini kembali lagi ada kata-kata dongkrak hidrolik. Berarti kita langsung putuskan kita akan menggunakan hukum Pascal. Nah, dalam soal katanya ada diameter. Jadi ada 20 cm, ada 60 cm. Biar langsung kita anggap aja yang kecil itu dk ya, 20 cm. Kemudian diameter yang besar ini adalah 60 cm. Berapa gaya minimum yang harus diberikan pada penampang kecil? Berarti yang ditanya adalah F kecil untuk mengangkat mobil seberat 12.000. Nah, berarti si mobil ini pasti kita taruh dia di penampang besar, yang otomatis beratnya itu akan menjadi gaya pada penampang besar 12.000 ya. Oke. Nah, ini bisa langsung ada digunakan cara cepat yang kakak jabarkan dalam materi tadi. Ini kan FK per FB, ini tentu sama dengan siapa di atas? RK ya, dia diameter, ini sama aja sih sebetulnya, diameter kecil per diameter besar, tapi dikuadratkan. Oke ya. Nah, FK nya berapa? F besarnya berapa? 12.000. Nah, DK nya berapa? DK 20. DB berapa? 60. Tapi hati-hati dikuadratkan. Ini habis-habis berarti 3. Oke. Nah, berarti tentu nilainya itu kita selesaikan dulu. Berarti ini sama dengan FK. Oke. Ini tentu per 12.000 ya. 12.000 sama dengan ini dikuadratin berarti 1 per 9. Oke, berarti nilai FK kita berapa? Nilai FK tentu sama dengan 12.000 dibagi dengan 9. Ini bisa ya, disederhanakan sama-sama bagi 3 berarti 4, ini 3. Berarti nilai FK kita adalah 4.000 dibagi dengan 3. Nah, ini kan tentu nilainya adalah 1333,33 ya. Satuannya adalah Newton. Oke, ini untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya adalah gaya angkat ke atas. Walaupun nanti tidak ada kata kuncinya gaya angkat ke atas, tapi kalau udah ada kata-kata benda dicelupkan sebagian seluruhnya dalam zat cair, pasti kita menggunakan konsep hukum Archimedes. Oke, kita bikin dulu diketahui. Di sini katanya ada benda volumenya 0,01, berarti itu volume benda total ya. 0,01 meter kubik. Tercelupnya 2/3, berarti volume benda yang tercelup dalam zat cairnya adalah 2/3 dari volume benda, berarti dari 0,01. Nah, kemudian pertanyaannya langsung berapa nilai gaya angkat ke atas. Jadi ditanya berapa nilai FA. Nah, dimana tadi kan nilai dari FA itu sama dengan rho zat cair dikali G dikali dengan volume benda yang tercelup dalam zat cair. Nah, zat cairnya siapa? Air. Berarti massa jenis zat cairnya adalah massa jenis air. 10⁻³ kali 10. Volume benda yang tercelup 2 kali 0,01 dibagi dengan 3. Oke. Berarti ini 10⁻² sama ini tinggal 10⁻². Berarti sama dengan 200 ya. 200 bagi 3. Nah, 200 bagi 3 ini sekitar 66,7 Newton. Ini besar dari gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda ini. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini kembali lagi ya, ada kata-kata terapung. Oke, langsung kita bikin diketahui. Katanya di sini ada es, dia terapung di dalam laut, di laut. Jika massa air laut berarti itu kan massa jenis zat cair 1,2 gram per centimeter kubik. Massa jenis es di sini adalah benda, berarti massa jenis bendanya 0,9 gram per centimeter kubik. Maka volume sebongkah es yang tercelup atau yang masuk di dalam laut itu sama dengan berapa kali volume yang muncul. Jadi yang ditanya itu adalah volume yang tercelup itu berapa kali volume yang muncul di atas permukaan zat cair. Nah, di sini ada dia langsung gunakan syarat benda yang mengapung. Syarat benda mengapung di mana nilai dari
massa jenis benda itu harus kecil dari massa jenis zat cair. Tapi kalau kita gunakan syarat itu, kita tidak bisa menyelesaikan soal ini. Kita langsung gunakan syarat yang kedua, yaitu di mana gaya apungnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan berat benda. Gaya apung rumusnya apa? Rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Karena FA sudah kita ganti rumusnya, berarti tanda besar kita ganti menjadi tanda sama dengan. Berat benda rumusnya apa? Massa benda dikali dengan gravitasi. Ini habis-habis, berarti rho zat cair kali volume benda yang tercelup. Di sini kita nggak punya massa, berarti kita kaitkan antara massa dengan massa jenis. Kan rumus massa jenis itu massa per volume. Berarti kalau mau mencari massa tinggal dikalikan rho dengan volume. Oke ya. Berarti massa benda tentu sama dengan rho benda dikali dengan volume benda. Oke. Kita ganti nilai yang ada. Di sini katanya rho zat cairnya udah ada 1,2. Satuannya nggak perlu diubah karena di sini pembagi, dan rho benda juga satuannya gram per centimeter kubik. Nah, volume benda yang tercelup kita belum punya. Volume benda yang tercelup bikin aja sama dengan rho benda 0,9 dikali dengan volume benda total. Oke, ini bisa disederhanakan ya. 1,2 dengan 0,9 ini sama-sama bagi 0,3 ya. Berarti 4. Ini adalah 3. Berarti nilai volume benda yang tercelup itu tentu sama dengan 3/4 dari volume benda total. Nah, volume benda yang munculnya berapa? Tentu volume benda yang muncul itu sama dengan volume benda keseluruhan dikurangi dengan volume benda yang tercelup. Berarti ini tentu sama dengan VB dikurangi dengan 3/4 VB. Oke, nah berarti ini sama dengan 4/4 dikurang 3/4, berarti kan sama dengan 1/4 ya, 1/4 VB. Nah, kita mau menentukan VBC itu berapa kali VMC. Ini kan tinggal kita bandingkan. Oke ya. Jadi dari sini jelas kita nampak bahwa VBC itu tentu sama dengan 3 kali dari volume benda yang muncul. Jadi volume benda yang tercelup itu sama nilainya dengan 3 kali benda yang muncul di atas permukaan zat cair. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair, jadi dia terapung lagi dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Berarti volume benda yang tercelup nilainya adalah 2/3 dari volume benda total. Bila massa jenis benda, rho benda 0,6 gram per centimeter kubik, pertanyaannya berapa massa jenis zat cair? Ini sama dengan soal nomor 9, kita langsung pakai syarat benda yang mengapung, tapi syarat FA dengan berat benda. Langsung ya, ini udah ada nih di atas persamaannya, berarti rho zat cair kali volume benda yang tercelup sama dengan rho benda dikali dengan volume benda. Oke. Nah, di sini rho zat cair mau dicari atau yang ditanya. Volume benda yang tercelup 2/3 dari volume benda total. Massa jenis benda 0,6. Volume benda total ya udah bikin volume benda total. Ini bisa habis. Berarti rho zat cairnya tentu sama dengan 0,6 kali 3 1,8 bagi dengan 2. 1,8 bagi 2 itu 0,9 gram per centimeter kubik. Inilah massa jenis dari zat cair yang digunakan dalam soal nomor 10 ini. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Di sini katanya ada sepotong besi, di mana besi itu masanya 4 kg. Berarti ini adalah besi benda, berarti massa benda. Dan massa jenisnya 8 gram per centimeter kubik. Berarti ini adalah massa jenis benda. Kemudian dimasukkan ke dalam zat cair, di mana massa jenis zat cair 1 gram per centimeter kubik. Ini massa jenis zat cair. Pertanyaannya berapa berat semu? Jadi berat semu itu kita dapatkan ketika benda kita angkat dalam suatu zat cair ya. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 11 ini, kita tinggal gunakan konsep hubungan antara gaya apung dengan berat benda sebenarnya dengan berat benda semu. Berarti W dikurang dengan W aksen. Oke, FA-nya belum ada, berarti tinggal kita masukkan rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup dalam zat cair
sama dengan berat benda sesungguhnya apa? Massa benda dikali dengan gravitasi dikurangi dengan W aksen. Oke, nah kita mau mencari W aksen. Oke, berat benda semu tadi. Nah, kita ganti rho zat cair berapa? Nah, untuk rho zat cair di sini kan masih dalam satuan gram per cm kubik. Harus kita ubah ke kilogram. Tinggal kita kali 1000, berarti 10 pangkat 3, gravitasi 10, volume benda yang tercelup di sini katanya seluruhnya. Ya, kan nggak dibilang ya berapa persennya, berarti langsung kita anggap dia seluruhnya. Dari rumus rho sama dengan massa per volume, ini bisa kita dapatkan nilai volume itu sama dengan massa dibagi dengan rho. Oke, massanya berapa? Massanya 4 dibagi dengan rho. Rho-nya tentu rho benda. Kita ubah juga satuannya ke dalam kilogram per centimeter per meter kubik. Berarti sama dengan 8.000 ya, kali 1000. Ini sama dengan massa benda 4 dikali dengan 10. Berarti 40 dikurang dengan W aksen. Ini habis ya. Berarti sama dengan 40 per 8 sama dengan 40 dikurang dengan W aksen. 40 bagi 8 5. Ini sama dengan 40 dikurang dengan W aksen. Berarti nilai W aksen kita adalah 35 Newton. Inilah berat semu yang dimiliki oleh besi. Lanjut nomor 12. Nomor 12 di sini masih ada persentase si gabus itu yang tercelup hanya 75%. Berarti dia mengapung lagi. Kita gunakan syarat benda mengapung. Di sini yang 75% itu adalah yang tercelup, berarti volume benda yang tercelup itu 75% dari volume benda total. Pertanyaannya massa jenis gabus, berarti massa jenis benda. Langsung gunakan persamaan turunan untuk Fa sama dengan berat benda tadi, di mana massa jenis zat cair dikali volume benda yang tercelup itu sama dengan rho benda dikali dengan volume benda. Ini cara cepatnya langsung ya. Nah, dia air, berarti 1000, 10 pangkat 3 dikali dengan volume benda yang tercelup 75% dari volume benda total. Ditanya massa jenis gabus, massa jenis benda, volume benda itu berapa? 100% kan keseluruhannya. Ini habis bisa dicoret maksudnya. Berarti 10 pangkat 3 ini 75 per 100. Oke, sama dengan rho benda. Ini habis. Oke ya, berarti rho benda kita adalah 75 kali 10, 750 kg per meter kubik. Ini dia untuk penyelesaian soal nomor 12. Lanjut, soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 katanya di sini ada sebuah ban mobil berisi udara digunakan sebagai pengapung di dalam air. Berarti syaratnya harus terapung lagi. Volume ban itu adalah 0,1 meter kubik dan massa dari ban itu adalah 1 kg. Oke, jadi volume dari ban adalah 0,1 meter kubik, massa dari ban adalah 1 kg. Massa jenis air, rho zat cair adalah 1 gram per centimeter kubik. Ini harus kita ubah ya satuannya karena yang lain satuannya SI. Gravitasi 10. Oke, pertanyaannya berapa besar beban yang bisa kita taruh di ban itu supaya dia tetap dalam keadaan mengapung. Jadi ditanya di sini adalah berapa massa tambahan atau massa beban. Oke, nah ini kan dia mengapung lagi. Kita gunakan syarat mengapung sama dengan soal sebelumnya kan Fa sama dengan atau besar daripada berat benda. Fa rumusnya rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup sama dengan bendanya ada dua. Siapa bendanya? Si ban dan beban. Berarti W ban ditambah dengan W beban. Oke, nah di sini kita mau mencari massa. Ya udah kita ganti dulu rho C kali G kali volume benda yang tercelup sama dengan massa beban dikali dengan gravitasi tambah dengan ini massa ban ya. Massa beban dikali dengan gravitasi. Gravitasi ini habis. Massa jenis zat cair 1000, volume benda yang tercelup berapa? Nah, di sini untuk volume benda yang tercelup itu katanya ini langsung ya, yang 0,1 itu menjadi yang tercelup karena dia nggak disampaikannya di sini berapa persennya yang muncul.
Berarti langsung kita kalikan 0,1 ini sama dengan massa ban tadi 1 ditambah dengan massa beban yang mau kita cari. 1000 kali 0,1 100 pindah ruas 1 minus, berarti ini massa beban. Otomatis massa bebannya adalah 100 dikurang 1 99 kg. Oke, ini dia untuk penjabaran soal nomor 13. Lanjut soal nomor 14. Di sini ada balok tingginya 20 cm dan memiliki massa jenis 0,7. Berarti ini adalah massa jenis benda mengapung. Jadi ada kata-kata mengapung lagi. Dalam zat cair yang memiliki massa jenisnya 1,5. Berarti ini massa jenis zat cair, rho zat cair. Pertanyaannya, tinggi balok yang berada di permukaan zat cair. Ini sebetulnya sama aja dengan volume, karena kan volume itu satuannya hampir setara lah dengan si tinggi. Nah, dimana volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita bikinkan lagi. Tadi kan rho C dikali dengan VBC. Oke, sama dengan rho B dikali dengan volume benda total. Kita ganti aja variabel V dengan variabel ketinggian. Jadi rho C dikali dengan ketinggian benda yang tercelup dalam zat cair sama dengan rho benda kali dengan ketinggian benda total. Rho zat cairnya berapa? 1,5. Oke, ketinggian benda yang tercelup belum ada. Berarti ini HBC sama dengan rho benda nilainya adalah 0,75. Ketinggian benda total adalah 20. Berarti kita dapat berapa yang tercelup. Ini tinggal dikalikan 0,75 kali 20 bagi 1,5. Ini sama dengan 15 bagi 1,5, 10 cm. Yang ditanya itu adalah tinggi balok yang berada di atas permukaan. Berarti H yang muncul di atas permukaan tentu sama dengan ketinggian balok keseluruhan dikurangi dengan ketinggian balok yang tercelup. Berarti 20 dikurangi dengan 10. Nilainya adalah 20 cm. Oke, lanjut kita soal nomor 15. Ini tentang tegangan permukaan ya. Pada peristiwa tegangan permukaan ada panjang permukaan 5 cm, berarti ini L. Oke, nilainya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Gaya tegangnya berarti ini adalah F. Ditanya berapa tegangan permukaan, dimana tegangan permukaan nilainya adalah F per L. Oke, F-nya 10, L-nya 5 kali 10 pangkat min 2. 10 bagi 5, 2. Naik ke atas 10 pangkat 2. Berarti sama dengan 200 Newton per meter. Oke, lanjut nomor 16. Ini tentang naik turunnya air. Nah, berarti ini tentang kapilaritas. Diketahui ada jari-jari 2 kali 10 pangkat min 4. Jari-jari pembuluh silem berarti R ya. Dan tegangan permukaan berarti ini adalah gamma. Kemudian ada sudut kontak, ini adalah theta. Berapa nilai H? Jadi untuk menentukan H kita langsung gunakan rumus 2 gamma dikali dengan cos theta per rho GR. Oke, ini persamaan untuk gejala kapilaritas. Jadi nilai H itu tentu sama dengan 2. Gamanya berapa? 8 kali 10 pangkat min 3. Oke, cos 0 tentu 1. Oke, ini 1 massa jenis. Dia kan air tuh. Berarti 1000, 10 pangkat 3, gravitasi 10. Jari-jarinya berapa? Jari-jari 2 kali 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat 4, ini 10 pangkat min 4 habis. 2 sama 2 habis. Berarti ketinggiannya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 meter atau sama dengan 8 mm. Oke ya. Nah, lanjut kita soal nomor 17. Ini tentang gaya gesek atau peristiwa viskositas. Jadi viskositas ini kita tambahkan ya materinya di sini. Ini adalah ukuran kekentalan dari suatu zat cair. Dimana untuk menentukan gaya gesek dari suatu benda yang kita celupkan ke dalam suatu zat cair yang kental bisa kita tentukan dengan persamaan F itu sama dengan 6pi dikali dengan koefisien dari viskositas dikali dengan R dikali dengan kecepatan gerak dari benda tersebut. Jadi ini bacaannya eta, ini adalah koefisien viskositas. Oke ya, viskositas. Dan R di sini adalah jari-jari benda, jari-jari dari benda, dan V kecil ini adalah kecepatan gerak benda.
Nah, F itu adalah gaya gesek yang dialami oleh benda ketika dia bergerak dalam suatu zat cair. Nah, di sini jari-jarinya udah ada 1 kali 10 pangkat min 2, berarti ini R. Koefisien viskositasnya udah ada juga, eta. Kecepatannya juga udah ada 2 per pi. Pertanyaannya berapa F? Ini langsung kan, semua variabel udah diketahui, berarti F sama dengan 6 pi. Koefisien viskositas 0,1, jari-jari 1 kali 10 pangkat min 2, oke. Kecepatannya 2 per pi, oke. Berarti pi sama pi habis, 6 kali 2 12, ini kali 10 pangkat min 3, satunya tentu Newton. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir. Ini tentang kecepatan terminal yang dialami oleh kelereng. Jadi dalam bahasan viskositas ini ada istilahnya kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu adalah kecepatan terbesar yang dimiliki oleh suatu benda ketika bergerak dalam suatu zat cair yang mempunyai koefisien kekentalan tertentu. Nah, cara menentukan besar dari kecepatan terminal itu nilainya tentu sama dengan 2 jari-jari dari benda dikuadratkan kali gravitasi per 9 dikali dengan viskositas, koefisien viskositas kali dengan rho benda dikurangi dengan rho zat cair. Ini cara menentukan kecepatan terminal. Oke, langsung yang 800 kg ini merupakan massa jenis kelereng, berarti ini adalah massa jenis benda, dan jari-jari kelereng udah ada, berarti ini adalah R. Terus ada lagi massa jenis oli, berarti ini zat cair kan, ini adalah rho C. Kemudian koefisien viskositas, berarti ini adalah nilai eta. Nah, ditanya VT, langsung 2 dikali jari-jari dikuadratkan, jari-jarinya berarti 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 16 kali 10 pangkat min 4, gravitasi 10 per 9 dikali dengan koefisien viskositas 0,1, massa jenis benda 800, massa jenis zat cairnya 600. Oke, ini 600 200 ya. Oke, kita kalikan ini sekitar 64 kali 10 pangkat min 1 bagi 9 kali 10 pangkat min 1, ini habis 64 bagi 9 7,1 meter per second. Oke, adik-adik, itu dia untuk penjabaran soal fluidostatis untuk video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.